Eh, Umumnya penyebutan mayit itu kalau jasadnya belum dimasukkan ke dalam keranda. Tapi kalau sudah masuk ke dalam keranda itu namanya jenazah. Nah, makanya dalam sholat mayit itu saya lebih cenderung memilih niat dengan sebutan jenazah daripada mayit. Usolli ala hadhil janazah gitu. Nah, karena mayitnya kan udah ada di dalam keranda. Dah, kita tidak mengulas kembali, kita akan lanjutkan beberapa permasalahan di seputar sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tudfanun mura'atun fi batniha janinun hatta yutahaqqaqa mautuhu. Tidak boleh seorang wanita langsung begitu aja dikubur. Sedangkan fi batniha, di dalam perutnya ini ada apa? Janin. Ya. Dia meninggal dalam keadaan hamil. Ini harus diperiksa dulu apakah janinnya ini masih hidup atau tidak, atau sudah mati. Nah, ini tentu saja harus menggunakan bantuan medis ya dari dokter. Jadi kalau kita yang nebak-nebak aja nggak bisa. Mungkin ibunya sudah mati, tapi belum tentu bayinya ini mati. Nah, jadi harus betul-betul diperiksa oleh dokter yang ahli. Hatta yutahaqqaqa mautuhu, sampai betul-betul diyakini bayinya ini udah mati gitu. Ya kalau memang diyakini oleh pemeriksaan dokter yang ahli bahwa bayinya ini sudah meninggal dunia, ya udah kubur dah bareng-bareng gitu. Jadi jangan nanti ada film episode kedua beranak dalam kubur gitu ya. Nah, ini kan kelalaian dari yang hidup. Ya karena bisa jadi si bayi ini kelak hidupnya akan banyak memberi manfaat ya dalam kehidupan di masyarakat. Jadi jangan sampai matinya sia-sia. Makanya betul-betul diperiksa oleh dokter yang ahli bahwa janinnya itu betul-betul sudah meninggal dunia. Kalau sudah diyakini begitu, udah kubur dah. Tapi kalau diperiksa masih hidup, udah wajib dia dikeluarkan. Nah, dengan cara dibedah, disesar. Nah, kemudian wawuriya situn wadufina, dan langsung saja dibungkus. Siktun itu artinya bayi yang mati dalam kandungan ibunya. Kalau dia mati, maka diperlakukan tidak sama sebagaimana orang yang normal, yang harus dimandiin, dibungkus, disolatkan, dan dikubur. Tapi kalau bayi yang mati dalam perut ibunya, nah ini cukup ya dibungkus lalu dikubur. Adapun memandikannya ya sunnah, nggak jadi wajib. Karena kewajiban kita untuk memandikan mayit dengan tujuan ini mayit pengen disolatkan. Oleh sebab itu, karena ini mayit nggak disolatkan disebabkan karena mati dalam kandungan ibunya, maka tidak wajib dimandikan. Karena tujuan dimandiin kan pengen disolatin. Iya. Jadi tujuan dimandiin mayit itu karena pengen diapain? Disolatkan. Nah karena nggak boleh disolatin, maka tidak perlu untuk dimandikan. Ya sama seperti orang yang gugur dalam medan peperangan melawan orang-orang kafir, ini kan nggak boleh dimandiin. Nah, karena nggak dimandiin, maka nggak disolatin. Gitu. Karena tujuan dimandikannya itu kan karena untuk disolatkan. Ya karena Nabi dulu tidak memandikan dan juga tidak menyolatkan para sahabat yang gugur di medan peperangan, yang disebut dengan syahid dunia akhirat. Dan ini tentu saja mendapatkan keistimewaan yang berbeda dibanding mereka yang mati biasa gitu ya.
yaitu mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid itu mendapatkan keistimewaan. Yang pertama, dipastikan matinya bawa iman. Yang kedua, dia bebas dari fitnah dan azab kubur sebesar apapun dosanya. Dan nanti di akhirat urusan yang berhubungan dengan Allah itu diselesaikan oleh Allah. Ya. Nah, tapi yang masih dihisab adalah hubungan dengan sesama manusia. Jadi dosa terhadap Allah selesai udah bagi mereka yang mati syahid. Nah, yang tersisa itu adalah urusan dia dengan sesama manusia. Jadi artinya mati syahid ini nggak melunasi utang gitu maksudnya. Jadi jangan sampai ada orang yang wah utangku banyak nih, ada panggilan perang nih, gue perang gitu, biar utangnya lunas. Enggak. Jadi yang lunas itu hanya hutang yang berhubungan dengan Allah. Ya misalnya nih, sebelum dia ikut perang, dia sering ninggalin sholat. Dia pernah juga ninggalin puasa. Dia juga pernah nggak bayar zakat. Tiba-tiba ada panggilan jihad. Misalnya nih ya, ada panggilan jihad, perang sabilillah. Ada yang ikut tuh. Udah, ketika dia mati dalam peperangan melawan orang kafir, nah, semua utang sholatnya, puasanya, zakatnya, nah, itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena dia sudah rela melepaskan nyawanya untuk membela agama Allah. Nah, tapi kalau urusan utang rokok di warung terus ya. Nanti yang ahli warisnya ya. Iya. Jadi ahli waris entar yang bayarin. Nah, jadi ini menjadi sebuah keistimewaan orang yang mati syahid. Jadi urusannya dengan Allah selesai udah. Karena dia telah menyerahkan nyawanya untuk membela agama Allah. Nah, tapi hubungan hutang piutang dengan sesama manusia itu akan terus dipertanyakan di akhirat nanti. Nah, juga kelebihan orang yang mati syahid di medan peperangan, mereka rohnya akan menyaksikan surga sebelum kiamat. Akan umumnya roh ini ketika tercabut dari jasad ini akan ditempatkan di alam barzakh. Di alam barzakh. Itu tergantung kelasnya masing-masing nanti ya. Ada yang di iliyin, ada yang di langit pertama, macam-macam dah. Tergantung kelas masing-masing. Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini rohnya langsung disatukan oleh Allah dengan burung-burung surga. Nah, jadi fisiknya burung, tapi ruhnya adalah orang yang mati syahid. Nah, burung tersebut akan berkeliling di taman-taman surga. Ya, jadi fisiknya burung, tapi ruhnya adalah orang yang mati syahid. Ruh manusia itu maksudnya. Jadi itulah yang dimaksud oleh Nabi. Orang yang mati syahid akan menyaksikan surga sebelum kiamat. Jadi ini menjadi sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada yang selain mereka. Makanya ada hadis, tidak ada kecemburuan kami para nabi, kata Nabi kita, kepada orang yang mati syahid kecuali mereka telah menyaksikan surga sebelum kiamat. Karena semuanya kan menyaksikan surga setelah kiamat. Nah, cuman orang yang mati syahid aja yang menyaksikan surga sebelum tibanya kiamat. Tapi bukan berarti orang yang mati syahid ini pangkatnya lebih tinggi dari Nabi, bukan. Juga bukan berarti orang yang mati syahid ini pangkatnya lebih tinggi dari ulama, enggak. Ini hanya maziyah, keistimewaan. Ya kan kata ulama ahli usul, al-maziyatu la taqtabil afdaliyah. Keistimewaan yang Allah berikan kepada seseorang ini tidak menunjukkan dia lebih afdal dari yang lain gitu. Nah, jadi walaupun para nabi tidak diberi kesempatan melihat surga sebelum kiamat, tapi para syahid sudah melihat surga sebelum kiamat, bukan berarti syahid ini pangkatnya lebih tinggi dari apa? Dari nabi, enggak. Ini hanya keistimewaan. Hanya keistimewaan.
Ya banyak kan contohnya ya. Banyak contohnya. Nabi pernah digoda oleh setan ketika sedang mengerjakan sholat. Itu setan lompat-lompat Pak Nabi, digodain Nabi. Tapi di hadis yang lain Nabi kasih kabar, setan akan menghindar satu jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Jadi kalau setan lagi pada kumpul nih, lagi pada rokok, lagi pada bangking gaple gitu ya. Nah ketika Sayyidina Umar lewat di jalan tersebut, wah bubar setan tuh, bubar. Ya kayak para penjudi ngelihat polisi datang gitu, berbubar. Nah, jadi Allah memberikan maziyah, keistimewaan kepada Sayyidina Umar, sampai-sampai setan takut sama Umar. Tapi bukan berarti Umar lebih tinggi dari Nabi. Nah, jadi sama Nabi aja setan lompat-lompat di depan dia gitu ya. Nah, tapi giliran sama Sayyidina Umar, setan kabur terbirit-birit. Nah, tapi ini tidak menunjukkan bahwa Sayyidina Umar lebih tinggi pangkatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah itu perjalanan 21 hari. 21 hari. Tapi Nabi Sulaiman dari Palestina ke Yaman itu kejapan mata. Karena berangkatnya kan pakai angin pulang pergi. Jadi kendaraan Nabi Sulaiman apa itu? Angin. Allah tundukkan angin di bawah perintah Nabi Sulaiman. Angin sini. Anda mau ke Citayam gitu ya. Turun angin. Nabi Sulaiman naik pun udah nyampe, ya angin. Apakah Nabi Sulaiman lebih tinggi pangkatnya dari Nabi kita? Enggak. Itu keistimewaan buat beliau. Tapi keistimewaan tetap tidak menunjukkan bahwa dia lebih afdal. Al-maziyatu la taqtadir afdaliyah. Bahwa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang ini tidak menunjukkan bahwa dia lebih afdal. Nah, banyaklah contoh-contoh seperti itu ya. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan kita. Wawuriya siktun wadufina. Siktun, bayi yang mati dalam kandungan, ini langsung dibungkus. Walaupun boleh-boleh aja kalau dimandiin gitu ya. Nah, ya mungkin kotor, banyak darah bekas di rahim ibunya, dicuci sekedarnya, langsung dibungkus, wadufina dan langsung dikubur. Fa ini ihtalaja suliya alaih. Tapi kalau si bayi ini sempat ihtalaja, sempat bergerak, nah ini disolatkan. Jadi kesimpulannya begini. Kalau si bayi ini mati di bawah usia 4 bulan, yang saat itu ruhnya belum ditiup, nah, maka mengubur bayi yang keguguran di bawah usia 4 bulan ini kayak ngubur daging dah gitu, karena belum ada ruhnya kan, ya belum ada ruhnya. Udah cuci sedikit sekedarnya, bungkus, kubur. Nggak pakai dibungkus ya nggak apa-apa, ya, langsung dikubur. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan, dalam pemahaman bahwa ruhnya sudah ditiupkan oleh Allah dan dia menjadi makhluk hidup, nah, maka tetap diperlakukan seperti yang pertama. Nah, cuman bedanya sunnah untuk dikasih nama. Ya misalnya nih ada seorang ibu keguguran bayi pada usia 5 bulan misalnya gitu ya, atau usia 6 bulan, kan udah lewat 4 bulan tuh. Nah, maka si bayi ini cukup sekedar dicuci seperlunya, kemudian dibungkus lalu dikubur tanpa disolatkan, karena kan nggak pakai dimandiin, nggak pakai dimandiin, karena tujuan dimandikan itu adalah akan disolatkan. Cuman karena dia nggak dimandiin, maka tidak perlu disolatkan. Nah, cuman karena dia berada dalam rahim ibunya lebih dari 4 bulan, nah, maka sunnah dikasih apa? Nama. Nah, sebagaimana yang terjadi pada salah seorang istri Nabi kita, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu sempat hamil, ya.
hasil pernikahannya dengan Nabi kita. Cuman anaknya itu mati dalam kandungan di usia 6 bulan. Lalu Nabi memberi nama Abdullah gitu. Karena sudah punya apa itu? Sudah punya roh. Maka dikasih nama Abdullah. Makanya kan kunyahnya Siti Aisyah itu Ummi Abdillah. Ibunya si Abdullah. Walaupun anaknya itu tidak sempat hidup disebabkan karena mati dalam kandungan. Jadi dari penjelasan ini sunnah untuk dikasih nama kalau bayi tersebut berada di dalam kandungan lebih dari 4 bulan. Tapi kalau sempat lahir, sempat bergerak, sempat bersuara, walaupun cuma sekali, maka diperlakukan sama seperti orang dewasa. Ya misalnya nih ada ibu-ibu melahirkan nih, lahir, mati gitu ya. Baru kayak 2 kali langsung apa ya? Mati. Nah karena sempat berteriak atau sempat bergerak, yang menunjukkan bahwa ini bayi sempat hidup gitu ya. Walaupun dalam hitungan detik sempat hidup dalam kehidupan dunia, ketika dia lahir dari rahim ibunya, maka ketika mati sama diperlakukan seperti orang dewasa. Jadi dimandiin, dikafanin, disolatkan dan dikubur. Jadi sama seperti halnya kita memperlakukan mayit lainnya. Jadi kalau sempat bergerak atau sempat bersuara, maka diperlakukan sama. Kemudian yang berikutnya kita memasuki pembahasan tentang rukun sholat mayit.